Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berikan tutorial bagaimana cara input jurnal kelas dan presensi mahasiswa. Jadi di Siakat ini ada fitur presensi mahasiswa dan mengisi jurnal perkuliahan. Nah, langsung saja Bapak Ibu bisa masuk di siakat.unim.ac.id, kemudian pilih yang bagian SIMA. Jadi di sistem informasi monitoring akademik. Nah, ini dikhususkan untuk dosen memang. Kemudian setelah masuk, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan user masing-masing yang sudah diterima dari bagian sistem informasi. Kemudian login. Nah, setelah login di halaman dashboard, Bapak Ibu masuk di menu perkuliahan, kemudian presensi. Jadi di sini ada dua menu utama untuk pengisian jurnal dosen atau jurnal perkuliahan dan presensi. Bapak Ibu cukup mengisi di menu presensi. Di menu jurnal dosen ini hanya untuk melihat jurnal dosen saja. Nah, di menu presensi Bapak Ibu bisa klik, kemudian di bagian bawah. Nah, ini ada daftar mata kuliah yang Bapak Ibu ampu yang sudah divalidasi perangkat pembelajarannya oleh LP4NP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik mata kuliah yang sedang dilakukan perkuliahan atau sudah selesai perkuliahan. Misal saya saat ini sedang melakukan perkuliahan mata kuliah aljabar linier di kelas C. Nah, saya klik mata kuliah aljabar linier di kelas C. Kemudian di bagian bawah ini ada isian pokok bahasan, subpokok, dan dosen pengganti. Pokok bahasan diisi dengan pokok materi yang akan disampaikan, kemudian subpokok bahasan ini diisi dengan detail materi, tidak harus semuanya ditulis, hanya detail poin-poinnya saja. Kemudian dosen pengganti diisi apabila tatap mukanya diganti oleh asisten dosen atau dosen lain. Nah, misalkan saya ingin mengisi di jurnal kedua. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sudah pernah mengisi berapa kali presensi. Jadi di menu lihat presensi. Di sini akan muncul saya sudah melakukan presensi 1 kali tatap muka. Kemudian saya akan menambah presensi pada hari ini, yaitu di tatap muka kedua. Jadi ini bisa diklik selesai. Kemudian saya mengisi di tatap muka kedua, yaitu tentang sistem persamaan linier. Nah, subpokok bahasan bisa diisi detail dari materi sistem persamaan linier. Dosen pengganti karena tidak digantikan oleh dosen lain, jadi saya bisa dikosongkan. Kemudian Bapak Ibu klik yang buka kelas. Di buka kelas, di buka kelas Bapak Ibu hanya melakukan checklist mana mahasiswa yang hadir dan mana yang tidak, tanpa menuliskan jam dan tanggal perkuliahan. Jadi jam dan tanggal perkuliahan akan terisi otomatis ketika Bapak Ibu sudah mengklik buka kelas dan klik tombol selesai pada presensi. Nah, misalkan di sini ada mahasiswa yang tidak masuk, jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian daftar list presensinya, di centangnya diklik, kemudian ada notifikasi sukses, klik OK aja. Nah, nanti
di presensinya akan muncul tanda silang. Nah, ini menandakan kalau mahasiswanya tidak masuk. Untuk centangnya lagi, Bapak Ibu bisa klik lagi presensinya. Jadi Bapak Ibu bisa klik presensinya dan ini akan berubah menjadi centang lagi. Oke, kalau sudah bisa diklik selesai dan presensi jurnal perkuliahan dan presensi di pertemuan kedua ini sudah selesai. Di menu perkuliahan, kemudian jurnal dosen ini digunakan untuk melihat jurnal kelas atau jurnal perkuliahan. Jadi bisa diklik, kemudian pilih tahun semesternya, misal 2020 genap. Kemudian mata kuliah apa yang mau dilihat, misalkan ada aljabar linear C. Kemudian klik tombol export. Nah, di sini akan muncul ada 2 pertemuan. Yang pertama ini sudah saya lakukan. Kemudian yang barusan ini akan muncul juga, yang baru saja ditambahkan ya, yang akan muncul. Nah, jika kita melihat jurnal lain atau jurnal mata kuliah lain yang belum kita isikan, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi terjadi error. Nah, kalau seperti ini berarti jurnalnya belum kita isikan. Jadi kita harus mengisi jurnal di menu presensi perkuliahan. Oke, itu saja untuk menambahkan jurnal kelas, jurnal perkuliahan, dan mengisi presensi mahasiswa. Kalau misalkan Bapak Ibu ada kesalahan dalam melakukan pengisian presensi dan jurnal kelas, ini bisa dikonfirmasi ke TU fakultas untuk melakukan perubahan data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam mengoperasikan sistem informasi monitoring akademik di UNIM. Terima kasih.